Sebelum kamu mulai berinvestasi, setidaknya kamu harus punya sumber penghasilan terlebih dahulu. Ya gimana mau investasi kalau duitnya aja nggak ada? Kamu pernah dengar istilah active income, passive income, dan portfolio income belum? Saya coba jelasin secara singkat, jangan di skip biar nggak gagal paham. Yang pertama, active income atau pendapatan aktif. Jadi active income itu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang memerlukan partisipasi aktif atau pekerjaan secara langsung ya guys. Contohnya yaitu gaji dari kerjaan kamu ya, ataupun penghasilan dari usaha sendiri. Terus ada yang nanya nih, kok usaha masuknya ke active income sih? Jadi gini guys, sebelum usaha itu autopilot atau bisa ditinggalin oleh kita dan dikerjain oleh orang lain, itu masih termasuk active income ya, karena kita tuh masih perlu terjun langsung ke usaha itu sendiri. Pasti diantara kamu masih banyak nih yang cuma punya active income doang. Mulai sekarang kamu harus memikirkan untuk mendapatkan income yang lain ya guys, karena jika kamu cuma punya satu sumber penghasilan, apalagi active income doang, itu sangat beresiko. Karena jika suatu saat kamu dipecat atau usahamu bangkrut, kamu jadi tidak bisa mendapatkan uang lagi dari active income tersebut. Nah, passive income bisa jadi solusi nih guys untuk mendapatkan sumber penghasilan yang lain. Sebelum membahas apa itu passive income, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, sekarang active income kamu itu apa guys? Apakah sedang bekerja ataukah lagi usaha? Kalau misalkan kerja, kerjanya apa? Kalau misalkan usaha, usahanya itu apa guys? Coba tulis di kolom komentar ya, nanti kita bahas. Atau mungkin ada yang active income-nya kerja di luar negeri ya, sama seperti yang saya lakukan guys. Kenapa sih kita tuh harus mencari sumber penghasilan lain dari passive income? Jawabannya adalah karena passive income itu adalah pendapatan yang diperoleh dengan minim partisipasi langsung atau tanpa aktif bekerja setiap hari. Jadi lebih fleksibel guys. Terus kenapa kita nggak mencari sumber penghasilan lainnya itu dari active income juga? Jadi kita punya dua active income. Sebenarnya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Tapi kan kalau active income itu berarti menukarkan waktu kita untuk uang. Nah, yang jadi pertanyaan, seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk bekerja dengan active income tersebut? Tentunya terbatas dan sangat capek sekali ya. Kamu udah kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, terus pulang macet-macetan. Habis itu kamu kerja lagi, jadi ojol misalnya. Nah, sekarang apa sih contoh dari passive income tersebut? Jadi, pendapatan passive income itu bisa dari investasi seperti dividen saham, sewa properti, royalti dari karya seni atau buku, dan bisnis yang dijalankan tanpa kehadiran fisik aktif, yaitu bisnis yang udah autopilot ya guys. Di next video saya bakalan ngebahas tentang investasi dengan modal kecil yang gampang banget diikuti oleh pemula walaupun belum ngerti investasi dari nol sekalipun ya. Makanya like dan subscribe dulu guys. Next, sumber pendapatan nomor 3 yaitu portfolio income atau pendapatan portofolio. Sebenarnya hampir mirip dengan passive income yang tadi ya. Cuma kalau yang portfolio income ini lebih menjurus ke investasi atau berbagai jenis aset portofolio termasuk saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya atau biasa disebut tuh surat berharga ya guys. Nah, kalau di portofolio income ini tuh cuannya bisa didapat dari dividen saham
ataupun capital gain saham. Kalau misalkan kamu belum tahu apa itu dividen dan capital gain saham, nanti saya jelasin di next video. Ada juga dari bunga obligasi atau keuntungan dari penjualan investasi lainnya. Nah, buat kamu yang masih banyak pertanyaan nih seputar investasi, passive income ataupun portfolio income ataupun tentang saham, boleh tulis di kolom komentar ya guys. Nanti saya balas dengan cepat di video short. Setelah kita tahu nih tentang 3 sumber penghasilan, yaitu active income, passive income, dan portfolio income, next video saya akan membahas tentang gimana sih caranya merencanakan keuangan. Coba komen dulu guys, kamu masih single apa udah berkeluarga atau ada yang udah punya anak? Soalnya tiap kondisi itu perencanaan keuangannya berbeda ya. Nanti bakal saya bahas satu-satu.